Kalau kakeknya Pak Anies kan pejuang, no kakek kamu melacur. Hah? Halo guys, berjumpa lagi bersama Ray TV. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kalian tekan tombol subscribe dan jangan lupa kalian aktifkan tombol loncengnya agar kalian dapat notifikasi video selanjutnya. Langsung saja kita mulai. Check it out. Inilah dia guys, pendukung Anies yang rela mati demi Pak Anies guys. Ini dia videonya guys. Diusir aja itu Anies itu, usir aja tuh, suruh pulang ke Yaman. Itu bukan orang. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan coba tanggapi videonya Suruh Simba pulang ke Yaman katanya Anies. Sukabumi ya. Kamu orang Sunda ya. Kamu kerja di Arab ya. Kamu bilang apa tadi? Usir Pak Anies. Emang lu pikir ini negara otak bapak lo? Hah? Waduh, jawab ini guys. Ini negara bukan warisan otak bapak lo. Ya, ngusir-ngusir. Hah? Jual mulut tamat kok. Jangan mentang-mentang kamu di Arab, kamu melocok mulut kamu di situ. Ya? Kakeknya Pak Anies itu pejuang. Nah, kakek kamu ngapain? Melacur. Waduh, ngomongnya ngelantur begini. Nggak cocok bu. Apa kakek kamu melacur? Sama kerudungnya. Tidak mampu memperjuangkan Indonesia. Kamu dulu melacur. Kamu nggak usah ngusir orang. Ya, ini negara guys. bukan warisan otak bapak kamu. Ya? Lancang amat kamu. Jangan mentang-mentang kamu di Arab, kamu lenceng-lenceng. Ya? Emang kenapa kalau kamu di Arab? Ya? Kakeknya Pak Anies berjuangkan untuk Indonesia. Kakek kamu melacur di Indonesia. Serem kali nih guys, ibu-ibu ini guys, barbar. Jadi beda kamu sama Pak Anies. Hah? Kalau kakeknya Pak Anies kan pejuang. No kakek kamu melacur. Hah? Ngusir-ngusir orang. Anak abah nih begini guys, contoh anak abah nih. Kamu aja. Kakek kamu pernah berjuang apa di sini? Bangke amat kamu. Kalau kakek kamu cuma melacur di Indonesia ini, nggak usah ngusir orang, ya. Kakeknya Pak Anies itu pejuang, ya. Jangan mentang-mentang kamu di Arab ya, kamu di cok-cok ya. Ya, saya nggak peduli kamu mau di Arab kayak di apa kayak. Apa urusan saya, ya. Kakek kamu cuma melacur di Indonesia ini. Gawat, ya? gawat guys. Jadi kamu jangan usah barbar benar di ini. sini. Jadi gini ya, untuk orang yang punya parameter mengukur kontestasi politik Anies pemilu 5 guys. tahun sekali itu hanya sekedar menang atau kalah, itu wajar aja sih. Kalau Gibran komentarnya kayak gini, karena parameter dia itu hanya sebatas menang atau kalah, nggak lebih dari itu. Mau itu curang atau mau itu fair play, dia nggak peduli, yang penting menang atau kalah. Dia lupa kenapa ada gugatan menang tanpa Gibran atau bahkan 02 didiskualifikasi pemilu ulang tanpa 02. Penyebabnya kan Gibran sendiri yang buat. Kenapa sampai ada gugatan? Itu kan karena Gibran sendiri, proses pendaftaran Gibran sebelum jadi cawapres kemarin. Mulai dari maju dari cawapres, lewat putusan MK yang final tapi cacat. Yang ketua MK-nya yang mengetuk putusan itu dicopot dari jabatannya karena melakukan pelanggaran kode etik. Masa sih? Yang kedua, Gibran maju jadi cawapres itu hanya berdasarkan putusan MK yang ketuanya dicopot dari jabatannya, bukan berdasarkan undang-undang yang lahir dari legislatif, badan legislatif alias DPR. Yang ketiga, ketua KPU yang menerima pendaftaran Gibran itu juga disanksi peringatan keras oleh DKPP karena menerima pendaftaran Gibran di saat PKPU masih berisi syarat cawapres itu minimal berumur 40 tahun. Dan juga nggak lupa ketua Bawaslu juga disanksi peringatan keras oleh DKPP gara-gara Gibran juga soal pengumpulan abdesi aparatur desa. Oh, kalkulasi suara kalau sampai hari ini ya, kemarin berapa waktu lalu tuh saya komunikasi Pendukungnya dengan Mas Ganjar ini saya guys. bilang, Mas, Ganjar akan kayaknya dilantik sudah harus jahit jas nih, jahit jas, udah siap-siap pelantikan aja deh, gitu loh.
Artinya bahwa kita terlalu yakin karena kita bekerja keras di bawah, kita bekerja keras di rakyat, kita melihat peluang yang sangat besar untuk menang satu putaran. Jadi 20 Oktober nanti Pak Ganjar akan dilantik. Selamat pagi, kembali lagi bersama dengan saya Fritz Alorboy. Usai pengumuman KPU, Ketua Umum Partai Nasdem Pak Surya Paloh mengucapkan selamat. Dan kemarin Pak Prabowo berkunjung ke Nasdem Tower. Pak Surya Paloh menerima dengan baik, menerima dengan senang hati. Artinya ini bukti bahwa Pak Surya Paloh sangat negarawan sejati. Pak Surya Paloh merupakan pemimpin yang selalu mengedepankan kepentingan bangsa negara ini ketimbang kepentingan pribadi. Bunglon. Aduh. Asli bunglon itu. Guys, betul kan apa yang Bunda bilang? Inilah awal dari mulanya Prit Alorboy ini akan berubah wujud menjadi bunglon. Gawat. Aduh, gimana guys? Asli itu bunglon. Prit Alorboy, awal mulanya dia akan berubah menjadi bunglon. Betul kan Bunda bilang di video-video yang sudah Bunda posting. Nah, berarti Bunda nggak salah kalau ngomong kan Prit Alorboy akan berubah wujud menjadi bunglon. Aduh ya. Jadi benar kan guys apa yang Bunda bilang kemarin, ya kan? Prit Alorboy ini kalau sudah seandainya udah tipis perjuangan untuk memenangkan Pak Anies, ternyata Pak Prabowo juga yang menangkan, pasti dia akan berubah jadi bunglon. Itulah yang Bunda bilang kemarin tuh. Ternyata benar. Nah, situ dia muji-muji Pak Prabowo. Lebih tidak penting memilih kepentingan untuk pribadi, katakan. Dia kan melihat itu, dia tahu Pak Anies Mungkala Surya Paloh ini kan sudah turun benderanya tuh, ya kan, dan mengakui Pak Prabowo itu menang. Nah, dirimu tuh Prit Alorboy dengan kelompokmu itu, kenapa nggak demo lagi? Iya, udah nggak sanggup lagi, nggak kuat lagi. Habis duitnya kali ini nggak demo. Terus gimana dengan angket dan angkat? Baguslah kalian terimalah kalah ya. Toh yang menang itu Pak Prabowo, itulah presiden kita semua se-Indonesia ini. Tak guna lagi berjuang. Toh makin kalian perjuangkan ini, Bunda kasih tahu ya, semakin diperjuangkan semakin menambah kesalahan. Betul. Ya? Semakin kuat perjuangan itu semakin menambah hancuran dan makin ajlok suara Pak Anies. Apalagi mau diulang pemilu sampai 2 kali, ya. Itu orang 02 itu tidak keberatan mau pemilu 2 kali, itu tidak masalah. Tapi dananya dari mana? Uang Pak Anies. Iya. Coba nih saya kasih tahu, ada salah satu anggota Pak Anies itu mengatakan Pak Prabowo takut katanya Pak Prabowo kalau diajak pemilu ulang 2 kali. Iyalah, orang nggak punya duit makanya dia takut. Hei, anda anggota anak abah, siapa bilang Pak Prabowo tak punya duit? Hah? Nyawa orang aja sanggup diselamatkan, jangankan pemilu. Prit Alorboy, ternyata Prit Alorboy ini adalah seekor bunglon guys. Karena apa? Sekarang ini tadinya dia hanya maki calon presiden, wakil presiden Prabowo Gibran. Sekarang ini udah mulai dia dekat-dekat ke pihak Prabowo Gibran karena dia udah tahu Anies ini bakal kalah, nggak bakal menang lagi. Nah, mungkin juga nggak bakal ada lagi demo-demo. Jadi Alorboy ini nggak ada lagi pemasukan. Ya, jadi lebih baik gua dekatin orang yang menang aja daripada orang yang bakal kalah. Yaitu guys, Prit Alorboy yang sebenarnya itu guys.